Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Syarani Tuliabu dengan NIM 151423211. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi PLP1 di SDN 7 Suwawa. Identitas sekolah, nama sekolah SDN 7 Suwawa, NPSN 40500-923, alamat sekolah Jalan Nani Wartabone, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, kode pos 95184, status sekolah negeri dan terakreditasi B. Pada observasi PLP1, kami mulai dari tanggal 11 April 2025 sampai tanggal 16 April 2025 di SDN 7 Suwawa. Rumusan masalah yaitu bagaimana kultur sekolah di SDN 7 Suwawa, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SDN 7 Suwawa, dan bagaimana pengelolaan pendidikan di SDN 7 Suwawa, dan bagaimana peraturan dan tata tertib sekolah di SDN 7 Suwawa. Tujuan PLP yaitu pengenalan lapangan persekolahan. 1. Merupakan proses atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP ini membangun landasan jati diri pendidik. Manfaat PLP bagi siswa dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas sebagai calon tenaga pendidik yang profesional pada sekolah dasar. Manfaat bagi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo sebagai sarana terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan SDN 7 Suwawa. Visi misi di SDN 7 Suwawa. Visi terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, bertakwa, berbudaya, terampil dan peduli lingkungan yang bersih dan sehat. Tujuan sekolah yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran demi terwujudnya kualitas lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan SKL. Yang kedua, meningkatkan kapasitas latihan siswa demi terwujudnya peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan bimbingan terhadap siswa demi terwujudnya nilai-nilai agama bagi kenikmatan hidup siswa di sekolah dan di luar sekolah. Dan yang keempat, menumbuhkan nilai solidaritas dan budaya bagi kehidupan sekolah. Lembar pengamatan kultur sekolah. Kegiatan senyum, sapa, dan salam itu pada saat kami memasuki gerbang sekolah, baik guru maupun siswa saling memberi senyum, sapa, dan salam. Bersikap ramah baik guru maupun siswa selalu terlihat ramah dan bersikap sopan santun terhadap sesama guru dan siswa. Pelaksanaan ibadah bersama. Setiap Rabu mereka melaksanakan sholat duha dan setiap Jumat mereka melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat yang ada di SDN 7 Suwawa. Pengkondisian awal belajar itu sebelum memulai pembelajaran, guru melihat kondisi dalam kelas. Jika keadaan kelas dalam keadaan bersih, disiplin, dan tenang, maka proses pembelajaran akan dimulai. Suasana kelas yang menyenangkan. Guru selalu berusaha membuat kelas dalam keadaan menyenangkan. Jika keadaan kelas sudah mulai terlihat membosankan, maka diselingi dengan games atau yel-yel sebagai penyegar. Anjuran menjaga 5K juga dilakukan di SDN 7 Suwawa. Pada saat memasuki gerbang sekolah sudah diterapkan 5K baik untuk guru maupun siswa, dan itu juga berlaku dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendera dilakukan setiap hari Senin pada pukul 7.00. Penggunaan seragam sekolah.
Bukan hanya siswa saja yang mempunyai seragam sekolah yang teratur, tetapi juga guru mempunyai seragam sekolah setiap Senin sampai Jumat, seragamnya berbeda-beda. Pelaksanaan disiplin peserta didik. Jika ada yang terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran, akan diberikan sanksi oleh guru. Adapun yang hanya sekali telat beberapa menit akan diberikan keringanan, bisa langsung menyesuaikan dengan teman-teman lain di barisan. Pelaksanaan disiplin guru. Bukan hanya siswa yang akan diberikan sanksi jika terlambat. Guru juga akan mendapatkan sanksi berupa teguran dari kepala sekolah. Anjuran memanfaatkan waktu. Pada saat proses belajar di SDN 7 Suwawa, guru menerapkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semua dikelola baik dan benar. Tercipta suasana kelas dan nyaman di SDN 7 Suwawa. Guru juga selalu mengoptimalkan untuk siswa dapat dengan tenang dan nyaman. Jika proses pembelajaran terlalu serius, maka akan diberikan sedikit hiburan berupa games atau yel-yel untuk mencairkan suasana kelas yang mulai ribut. Lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Visi misi di sekolah SDN 7 Suwawa itu setelah kami melakukan observasi, disosialisasikan dengan lewat tulisan yang ditempelkan disosialisasikan dengan lewat tulisan yang ditempelkan di dinding ruang kepala sekolah, dan lewat interaksi dengan orang tua peserta didik. Dan saat penerimaan peserta didik, tamu juga akan berkunjung ke sekolah melihat visi dan misi yang ada di SDN 7 Suwawa. Sosialisasi visi dan misi. Penyampaian visi dan misi sekolah melalui brosur dan secara langsung kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Dan bagan struktur organisasi SDN 7 Suwawa. Berdasarkan hasil observasi kami di SDN 7 Suwawa, terdapat beberapa bagan struktur organisasi yang terpampang di ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha. Deskripsi tugas dan masing-masing komponen organisasi sekolah. Di SDN 7 Suwawa, deskripsi tugas untuk setiap masing-masing komponen ada terpampang di ruang guru. Pendeskripsian tugas yang terpampang tersebut sangatlah jelas, dan setiap masuk ke ruangan guru, semua orang bisa melihat deskripsi tugas dan komponen-komponen guru dan organisasi di SDN 7 Suwawa. Sosialisasi program kerja sekolah. Sosialisasi program kerja sekolah melalui brosur, pamflet, dan mendatangi langsung masyarakat yang dekat dengan lingkungan sekolah. Sosialisasi tata tertib. Sebelum resmi masuk ke dalam SDN 7 Suwawa, sebelumnya diberitahukan baik kepada siswa maupun orang tua siswa mengenai aturan dan tata tertib berlaku di lingkungan SDN 7 Suwawa. Sarana dan prasarana. Peralatan pendidikan yang terdapat di SDN 7 Suwawa berupa media bahan ajar yang telah disediakan oleh guru ataupun sekolah. Media pendidikan yang dipakai di SDN 7 Suwawa berupa media dari payung pohon dan lain sebagainya yang bisa dibuatkan suatu media. Buku dan sumber belajar yang dipakai berasal dari sekolah, pemerintah, dan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Tentunya terdapat suasana belajar yang kondusif dan nyaman, karena jika tidak termasuk dalam itu, guru tidak mampu menciptakan suasana kelas yang baik dan tidak memberikan pelajaran yang tidak berjalan dengan baik. UKS yang ada di SDN 7 Suwawa ini belum terdapat UKS karena belum terdaftar di Dapodik. Tempat ibadah juga belum terdapat tempat ibadah di SDN 7 Suwawa karena tempat ibadah di SDN 7 Suwawa itu belum terdata di Dapodik. Laboratorium juga belum ada karena belum terdata di Dapodik.
Perpustakaan di SDN 7 Suwawa tersusun rapi dengan buku-bukunya yang tergambar, juga beberapa aturan tata tertib yang digunakan di perpustakaan. Pengamatan pengelolaan pendidikan, pengelolaan kesiswaan. Pedoman penerimaan peserta didik baru itu dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Seperti pedoman yang pertama itu pendaftaran penerimaan siswa baru, verifikasi berkas atau pendaftaran ulang, dan yang ketiga hari pertama masuk sekolah. Pelaksanaan orientasi peserta didik baru. Pelaksanaan orientasi siswa baru dilaksanakan selama 6 hari. Hari pertama hingga hari ketiga, siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan sekolah. Dokumen presensi peserta didik di sekolah SDN 7 Suwawa. Dokumen presensi atau kehadiran peserta didik di sekolah biasanya diatur dan dikelola oleh masing-masing guru kelas sesuai dengan pelaksanaan organisasi. Pelaksanaan organisasi di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Pelaksanaan organisasi sekolah ekstrakurikuler masih terlaksanakan pada hari Jumat, yaitu pramuka, kesenian, olahraga yang wajib diikuti oleh seluruh siswa di hari Jumat. Pelayanan peserta didik bimbingan konseling. Bimbingan konseling dilakukan guru kelas untuk memberikan pelayanan dan bimbingan konseling terhadap semua siswa yang ada di SDN 7 Suwawa. Jadwal piket kelas. Di sekolah ini jadwal piket kelas disusun oleh guru kelas dan ditempelkan di dinding-dinding kelas. Pengelolaan kurikulum. Jadwal mengajar pendidik. Terdapat dalam silabus sekolah. Ya, terdapat jadwal kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ekstrakurikuler pramuka, olahraga, kesenian. Setiap hari Jumat itu selalu berganti-ganti. Pengelolaan sarana dan prasarana. Daftar inventaris sekolah terdapat dalam ruangan kepala sekolah, dan daftar inventaris sarana dan prasarana di kelas. Daftar inventaris sarana dan prasarana di kelas dijelaskan secara lengkap dalam buku panduan yang dimiliki oleh sekolah. Lembar pengamatan peraturan tata tertib. Tata tertib di sekolah SDN 7 Suwawa, setiap siswa diharapkan untuk memenuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Pertama, kedisiplinan sangat penting. Siswa wajib datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab setiap siswa. Kesopanan juga menjadi prioritas, di mana siswa diharapkan berbicara dengan sopan kepada guru dan teman-teman mereka. Dalam hal berpakaian, siswa juga diwajibkan rapi. Semua siswa diharapkan untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah SDN 7 Suwawa yang penuh semangat dan tanggung jawab. Tata tertib kelas. Tata tertib kelas di SDN 7 Suwawa sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pertama, siswa diharapkan untuk datang tepat waktu dan tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Kebersihan juga menjadi tanggung jawab setiap siswa. Mereka harus menjaga kebersihan meja, kursi, dan lingkungan sekitar. Selain itu, harus berbicara dengan sopan santun, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu merupakan kewajiban setiap siswa. Terakhir, siswa diharapkan untuk mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan tidak berbicara saat guru sedang berbicara. Dengan mematuhi tata tertib ini, diharapkan proses belajar mengajar siswa dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Ada juga tata tertib guru. Tata tertib guru yang ada di sekolah harus dilaksanakan seperti tata tertib dalam mengajar, datang tepat waktu, disiplin, dan diterapkan
dan dijalankan, namun belum ada papan yang tertulis yang ditempelkan di dinding sekolah. Tata tertib siswa juga disampaikan guru supaya siswa menjadi lebih teratur dan mematuhi aturan sekolah. Tata tertib siswa meskipun tata tertib telah diterapkan dan dijalankan, namun belum ada papan yang tertulis yang ditempelkan di dinding sekolah SDN 7 Suawa. Adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di SDN 7 Suawa. Sanksi yang diberikan guru yaitu berupa teguran agar siswa tidak mengulanginya kembali. Ada pendampingan pelaksanaan tata tertib. Setiap tata tertib mempunyai pendampingan pelaksanaan tertib guru lebih ke guru masing-masing dan wali kelas masing-masing. Yang ketiga, yang ke-3.5, lembar pengamatan kegiatan seremonial di sekolah. Ketepatan waktu mengikuti upacara di SDN 7 Suawa. Ketepatan waktu upacara yang disepakati kurang terlaksana karena masih ada siswa yang terlambat. Kelengkapan atribut sekolah. Kelengkapan atribut sekolah selalu diperiksa oleh guru pada waktu tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa agar mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan pada hari Senin saat upacara bendera, seluruh siswa di sekolah ini terlihat lengkap memakai atribut sekolah sesuai ketentuan yaitu seragam putih merah, dasi, topi, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam putih. Kehadiran upacara dan rapat. Di SDN 7 Suawa ini, kehadiran upacara dan rapat menurut waktu yang disampaikan atau waktu yang telah disepakati oleh Ibu Kepala Sekolah. Musyawarah mufakat dalam rapat. Sekolah ini melaksanakan musyawarah mufakat dalam setiap rapat sebagai cara untuk mengambil keputusan bersama secara adil dan bijaksana. Musyawarah ini biasanya dilakukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan siswa seperti perencanaan kegiatan, pengaturan jadwal olahraga, pembagian kelas, serta berbagai kebutuhan yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Adapun juga keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan seperti infak, Isra Mi'raj, Maulid, pura, gereja, dan lain-lain. Siswa dan guru masih aktif berpartisipasi di SDN 7 Suawa masih berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan baik pada hari-hari besar maupun keagamaan lainnya. Menyesuaikan kegiatan yang ada, sekolah ini juga mengikuti kegiatan pesantren kilat yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Berpakaian sesuai kegiatan adat dan budaya. Berpakaian sesuai kegiatan, contohnya kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda, siswa memakai baju profesi sesuai dari arahan guru. Adapun juga kegiatan intrakurikuler. Di sini langkah kegiatan intrakurikuler yaitu tentang bentuk rencana kegiatan yang sudah sosial, IPAS, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, seni budaya direncanakan melalui pembincangan antara kepala sekolah dan guru-guru kelas. Jadwal pelaksanaan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler, catatan dalam jadwal pelaksanaan intrakurikuler dilaksanakan setiap pagi dimulai sebelum pembelajaran di kelas. Setiap guru juga menjadi pembina intrakurikuler. Di SDN 7 Suawa, tidak setiap guru dapat menjadi pembina proses belajar mengajar intrakurikuler, karena hanya guru-guru yang menjadi wali kelas saja yang dapat melakukan pembinaan intrakurikuler. Guru juga tidak menjadi pembinaan intrakurikuler, misalnya bagian dari tata usaha dan operator sekolah. Setiap siswa juga harus mengikuti intrakurikuler, terkecuali untuk peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya, misalnya peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat sekolah. Praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Ya,
Siswa dibiasakan untuk membuang sampah ke tempatnya, baik itu sebelum memulai pembelajaran di kelas ataupun sesudah pembelajaran di kelas selama berada di lingkungan sekolah. Praktik bekerja sama peserta didik. Di SDN 7 Suwawa, siswa dibiasakan untuk bekerja sama setiap melakukan pekerjaan, baik dalam membersihkan kelas maupun mengerjakan kelas. Kesimpulan dari laporan observasi PLP 1 di SDN 7 Suwawa ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah tersebut sangat mendukung terciptanya suasana pelajar yang kondusif dan positif. Dan seluruh warga sekolah, baik sekolah maupun guru, staf dewan guru, dan warga di sekolah ini menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, baik kultur sekolah, struktur sekolah, tata kelola, pengelolaan pendidikan, hingga pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan sarana dan prasarana. Kegiatan PLP ini juga memberikan saya sebagai mahasiswa dalam memahami dunia pendidikan secara langsung. Mahasiswa tidak hanya belajar melalui teori pendidikan, tetapi juga melihat praktik nyata dalam pengelolaan sekolah dalam proses pembelajaran. Pengalaman ini sangat bermanfaat sebagai bekal menjadi pendidik profesional di masa depan. Saran diharapkan di SDN 7 Suwawa dapat terus mempertahankan praktik-praktik positif yang berjalan seperti kebiasaan 3S, kedisiplinan waktu, dan kegiatan keagamaan. Perlu adanya penambahan atau pengembangan fasilitas penting seperti laboratorium, tempat ibadah agar kegiatan pembelajaran lebih optimal. Tata tertib sekolah sebaiknya dibuat dalam bentuk papan informasi yang dipajang di tempat strategis agar lebih mudah diketahui oleh seluruh warga sekolah. Mahasiswa juga disarankan untuk lebih aktif menggali informasi, menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan siswa, serta melakukan refleksi terhadap setiap pengalaman yang diperoleh selama PLP. Perlu adanya peningkatan kesiapan baik secara mental maupun pengetahuan sebelum terjun ke sekolah agar lebih maksimal dalam pelaksanaan PLP. Perlu terus mengembangkan kurikulum dan pembekalan PLP agar mahasiswa memiliki bekal yang cukup sebelum terjun ke lapangan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PLP juga sangat penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas program PLP di SDN 7 Suwawa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.